Berhati-hatilah dalam memilih kawan dan teman, mengingat pergaulan itu amat besar pengaruhnya dalam kehidupan dan membentuk kepribadian seseorang. Berpegang teguhlah pada thariqah para ulama terdahulu. Bersungguh-sungguh dalam bertakwa kepada Allah, baik dalam keadaan sendirian maupun dalam keramaian, sebagai bekal utama dalam mengarungi kehidupan ini. Dan juga tekunlah dalam menuntut ilmu yang bermanfaat, serta tinggalkanlah kebiasaan dan pola hidup yang tidak berguna. Ketahuilah, adanya pertemuan-pertemuan di dalam majelis zikir dan majelis ilmu itu bisa membawa kemanfaatan dan kebaikan yang besar pada umat manusia. Dan ketahuilah bahwa perkumpulan kita dalam suatu majelis zikir dan ilmu berada dalam pengawasan junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Melalui perkumpulan semacam itu, cahaya ilahiyah akan memancar kepada siapapun, baik yang dekat maupun yang jauh, baik bagi mereka yang taat maupun yang bermaksiat, baik yang alim maupun yang jahil. Orang yang hadir dalam majelis tersebut sewaktu pulang akan membawa keuntungan yang besar. Sangat penting bagi kita untuk memperhatikan akan pentingnya belajar dan mengajarkan ilmu agama. Di sela-sela kesibukan kita dalam mengumpulkan harta, hendaknya kita harus mau menyisihkan sebagian harta kita untuk para penuntut ilmu. Gunakanlah waktu dan kesempatan kita untuk belajar dan mengajarkan ilmu. Kita melihat manusia di zaman akhir ini telah kehilangan semangat untuk belajar dan mengajarkan ilmu agama. Mereka terlalu sibuk untuk memperkaya diri, menghabiskan waktunya untuk urusan-urusan duniawiyah. Jagalah silaturahmi dan juga berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ketahuilah, barang siapa yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ia akan beruntung di dunia dan akhirat. Dan siapa saja yang durhaka kepada kedua orang tuanya, dia akan rugi dan celaka di dunia maupun akhirat. Tidak ada amalan yang manfaatnya paling besar di dunia ini selain berbakti kepada kedua orang tua. Dengan berbuat baik kepada kedua orang tua, seorang akan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga Rasul-Nya, dan terhindar dari su'ul khatimah. Camkanlah, jangan sampai kalian tidak mempelajari ilmu bahasa, nahwu dan shorof, karena ilmu bahasa merupakan dasar dan perantara kalian untuk memahami semua ilmu. Wahai saudaraku, berprasangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wujudkanlah kebenaran janjinya dan rasakanlah kebesaran rahmatnya. Cukuplah bagi kita firman Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti disabdakan Rasulullah SAW, "Aku bersama prasangka hambaku terhadapku, maka berprasangkalah kepadaku sesukamu." Jika seorang hamba memedulikan penyakit hati seperti penyakit badan, niscaya mereka akan mendapatkan tabib di hadapan mereka. Tetapi sedikit sekali yang membahas masalah ini, karena mereka telah dikuasai nafsu dan akal. Jika tak ada ketamakan dan tak ada satu makhluk pun keluar dari lingkaran jejak Nabi SAW, tidak akan ada manusia mengejar dunia yang fana ini atau berpaling dari kebahagiaan akhirat yang kekal. Tak ada derajat yang lebih tinggi daripada prasangka baik, karena di dalam prasangka baik terdapat keselamatan dan keberuntungan. Di dalam keluasan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, sirnalah amalmu seperti amal setiap makhluk. Di dalam rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala yang dititipkan pada makhluknya, terdapat suatu yang mengharuskan untuk berkeyakinan bahwa semua makhluk adalah aulia. Keteguhan yang sempurna berbeda-beda.
Keteguhan dalam perkataan berbeda dengan keteguhan dalam perbuatan. Keteguhan perbuatan berbeda dengan keteguhan dalam beramal. Keteguhan dalam beramal berbeda dengan keteguhan dalam mencari. Keteguhan dalam mencari berbeda dengan keteguhan dalam apa yang dicari. Sedangkan hakikatnya secara utuh dan merupakan kedudukan yang terakhir adalah tidak memalingkan pandangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sekedip mata pun, bahkan lebih cepat daripada itu. Janganlah kau putuskan kehadiranmu di tempat-tempat yang baik karena alasan kesibukan dunia. Hati-hatilah, karena itu merupakan tipu daya setan. Hadirkanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sendirian. Sembahlah Dia seakan melihatnya, dan jika tidak melihatnya, sesungguhnya Dia melihatmu. Tutuplah mata dari perhiasan dunia dan segala kenikmatan fana yang dimiliki budak-budaknya, serta kenikmatan yang akan terputus. Sesungguhnya semuanya seperti kau saksikan bahwa dunia ini cepat berpindah dan dekat kefanaannya. Jadikan Al-Quran dan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bacaan sehari-harimu. Bertafakkurlah kepada Allah, bertafakkurlah terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika mungkin, setiap waktu hanya ada antara dirimu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada saat itu telitilah diri sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, telitilah dirimu sebelum kalian diteliti. Seorang yang meneliti dirinya di dunia, perhitungan baginya akan lebih ringan di akhirat kelak. Orang yang lalai mengira bahwa dirinya mencapai kelezatan dunia tanpa mengetahui bahwa sebenarnya kemanisan dunia bercampur dengan kepahitannya, sedangkan kehidupan indah yang sebenarnya adalah berpaling dari dunia, kemudian masuk ke hadirat yang maha kaya dengan sifat fakir, miskin, lalu memetik sesuatu yang indah dari tempat itu. Kerjakanlah segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tinggalkanlah larangannya. Jangan sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala melihatmu melakukan apa yang dilarangnya atau kehilanganmu pada perintahnya. Bangkitlah untuk memenuhi hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersemangatlah melakukan sesuatu yang membuat para salaf mulia. Cabutlah ketajaman dari sarung pedang tabiatmu yang membelah akar cinta dari asalnya. Taburilah tanah dengan benih pohon-pohon kezuhudan sehingga menghasilkan qurb, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Air telaga dari celah wisal, persatuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pengetahuan pada puncak tujuan. Yang selalu memperlambat terkabulnya doa seorang hamba adalah karena harapan yang rendah, mengharapkan sesuatu dari makhluk. Angkatlah pandanganmu secara keseluruhan kepada zat yang dibutuhkan semua makhluk, maka akan tampak tanda-tanda terkabulnya doa. Niat merupakan pondasi amal. Seorang akan memperoleh karunia sesuai dengan niatnya. Betapa sering niat membuat orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi dekat kepadanya dan merubah sesuatu yang sulit menjadi ringan. Oleh karena itu, di dalam setiap perbuatan, ucapan, dan amalnya seorang mukmin hendaknya menerapkan niat yang baik. Tidak ada seorang pun yang mencapai kesuksesan dan keberhasilan kecuali karena niat yang baik. Sabda kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling agung, Al-Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam, di bawah ini cukup menjadi bukti keutamaan niat. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innamal a'malu bin niyat. Sesungguhnya balasan setiap amal tergantung dari niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Niatul mu'min khairum min amalihi. Niat seorang mukmin lebih baik daripada amalnya. Sudah menjadi sifat seorang mukmin untuk menetapkan berbagai amal yang agung dan berusaha mengamalkannya, padahal dia hanya mampu mengamalkan sebagian darinya. Sebagai contoh adalah
Orang yang berniat menggunakan sebuah nafasnya atau waktunya untuk membaca wirid, zikir, atau berfikir, ternyata dia hanya mampu menggunakan sebagian waktunya saja. Apa yang telah dia kerjakan itu baik, tetapi niatnya tersebut lebih baik dari amal yang telah dia kerjakan. Motivasi tobat sangat banyak, tetapi penyebab paling kuat adalah renungan atau al-fikr. Renungkanlah berbagai nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu sejak engkau berupa mani, sehingga menjadi manusia sempurna yang lahir ke alam ini dengan berbagai nikmat lainnya yang kau peroleh hingga saat ini. Renungkanlah semua nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap masa pertumbuhanmu, sebab dalam setiap napas terdapat banyak nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika engkau renungkan semua ini, maka dalam dirimu akan muncul rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sudah menjadi watak hati untuk mencintai siapapun yang berbuat baik kepadanya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, dan hakikatnya yang berbuat baik kepadamu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan jalan paling mulia yang dapat membuat seseorang bertobat. Demi menyenangkan kekasihnya, seorang pencinta dapat melakukan sesuatu yang berada di luar kemampuannya, apalagi untuk hal-hal yang mampu ia lakukan. Seorang pencinta akan berusaha sekuat tenaga meninggalkan segala sesuatu yang dapat membuat kekasihnya murka. Cinta adalah buah terbesar fikir. Merenung atau fikir akan membuahkan rasa malu. Jika engkau merenungkan berbagai nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu, maka engkau akan malu menggunakan berbagai nikmat itu untuk bermaksiat kepadanya. Selain membuahkan cinta dan rasa malu yang merupakan motivasi terkuat untuk bertobat, maka merenung juga membutuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang memikirkan berbagai bencana yang akan dia peroleh karena maksiat, seperti pengusiran, kemurkaan, siksa, dan hijab, serta menyadari keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan betapa keras siksaannya, maka mau tidak mau dia akan sangat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kata-kata hikmah Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.